Mungkin hostnya mute yang lain aja kali. Halo? Halo, Aisyah? Halo, ini langsung atau bagaimana? Halo? Mohon maaf, Halo, Mbak. Iya. Barusan Halo? tiba-tiba Iya, Mbak. keluar. Nah, udah join lagi Aisyah-nya. Iya. Maaf, Mbak, tadi aku ada masalah koneksi. Aisyah, gimana koneksinya? Udah stabil? Audionya dinyalain dulu, Syah. Belum ya? Udah, aku udah nyalain audio. Kedengeran? Oke. Kembali lagi ke Aisyah ya. Oke, terima kasih Ayu. Mbak, apa kabar, Mbak? Halo? 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 Tadi, sorry. Aku nggak dengar tadi. Iya, Mbak. Lu gimana? Apakah kita akan mulai aja? Kita mulai aja, Mbak. Oh, kamu udah kasih let me share screen nggak? Di sini sih kita nge-recording sih, Mbak. Iya, tapi aku ada screen yang aku akan share. Oh, boleh, Oh, Mbak. udah. Oh, kamu masih disabled atau di screen sharing. Coba kamu able deh. Supaya aku bisa screen share dari sini. Oh, bentar. Aku minta hostnya untuk itu. Oh, ini kan record the meeting. Yang supaya aku bisa screen share. Iya, Mbak. Iya, Mas. Bentar. Oke. Udah bisa lihat belum? Sebentar. Screen yang saya share. Sudah, Ini Mbak. aku Sudah bisa. kelihatan. Udah. Oke. Ya. Udah ya? Kita mulai aja ya. Iya, udah, Mbak. Oke. Sebelumnya saya apresiasi dulu ya sama 2018 karena baru angkatan kamu yang mengadakan ini ya, mengadakan diskusi mengenai peminatan sebelum mahasiswa ngambil peminatan. Biasanya mahasiswa pilih-pilih sesuai dengan mood dan info masing-masing gitu ya sebelum mengetahui apa itu peminatan. So I do really appreciate your effort. Nah, di kita sebenarnya peminatan itu ada banyak, cuma karena dosennya lagi belum tersedia, karena dosennya masih pada overburden gitu, jadi kita membuka dua peminatan, yaitu peminatan keluarga dan peminatan nafsa ya dari angkatan 2014 kayaknya ya. Dua peminatan ini yang dibuka. Sebenarnya ada peminatan yang lain seperti peminatan gender gitu ya misalnya. Nah,
Peminatan ini adalah satu mata kuliah wajib, jadi semuanya wajib pilih, tapi semuanya wajib ambil, tapi kalian bisa pilih. Ini semacam mata kuliah minor ya, buat peminatan khusus, mata kuliah yang kalian bisa mendalami ya, yang kemudian bisa menyatukan berbagai macam mata kuliah sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, sebelum kalian ikut mata kuliah peminatan keluarga, hendaknya kalian paling tidak sudah selesai mata kuliah asesmen, mata kuliah TTK, mata kuliah kurikulum bimbingan gitu ya, karena nanti berkaitan dengan mata kuliah ini. Nah, mata kuliah peminatan, khususnya mata kuliah peminatan keluarga, itu dibagi menjadi 3 SKS ya. Jadi biasanya ini 3 semester. Jadi dari semester 5, kalian semester 5 ya? 5, 6, 7. Iya, Mbak, kita akan Nah, naik jadi semester 5. ya. Nah, semester 5, jadi ada di semester 5, 6, 7. Jadi 2 SKS teori keluarga, itu teori dasarnya. 2 SKS konseling keluarga 1, 2 SKS konseling keluarga 2, yang biasanya nanti kalian ambil seiring dengan kalian PKM. Gitu ya, karena di PKM kita kan nggak blok ya, jadi kalian bisa ngambil kalau nggak salah sampai 4 SKS gitu. Nah, biasanya itu diisi oleh mata kuliah peminatan terakhir ya. Kalau nggak salah NAPSA juga begitu deh, dibagi jadi 3 semester. Nah, mengapa mata kuliah peminatan ini dibuka? Karena ini sebenarnya mata kuliah yang dibuka seiring dengan perbaikan kurikulum di tahun 2013 ya. Jadi dalam analisis kita mengenai kita akan mengembangkan kompetensi apa, itu juga didapat informasi bahwa hampir semua masalah di sekolah itu berkaitan dengan masalah keluarga. Mau masalah belajar, mau masalah teman, mau masalah individu, itu seringkali ada kaitannya dengan masalah keluarga. Namun, konselor sekolah seringkali tidak punya kerangka kerja untuk merespon hal ini, sehingga sehingga gini ya penanganannya. Masalah belajar itu hanya ditangani soal belajarnya aja, soal yang mempengaruhi belajar, misalnya hubungan di dalam keluarga, itu biasanya tidak ditreatment apa-apa gitu. Jadi anak diminta untuk beradaptasi dengan masalah keluarganya sejauh dia bisa ngerjain tugas, nggak bolos, nggak terlambat, itu it's okay gitu. Sehingga masalah-masalah yang lebih dalam dari itu tidak pernah direspon dengan cara yang baik gitu. Nah, karena konselor itu tidak punya kerangka kerja untuk merespon ini, maka seringkali konselor bertindak sesuai dengan norma sosial mengenai keluarga ya. Karena norma sosial kita mengenai keluarga itu adalah anak harus patuh sama orang tua, kalau enggak jadi anak durhaka, maka biasanya konselor juga berpikir begitu ya. Mereka mendorong anak untuk menyesuaikan diri dengan keinginan orang tua, dan tidak bisa memenuhi tidak bisa memahami problem itu dari sudut pandang anak, padahal yang akan kita treatment adalah anak, yang akan kita hadapi sehari-hari adalah anak. Jadi karena kebanyakan konselor ini adalah orang dewasa atau orang walaupun masih muda punya perspektif orang dewasa, maka dalam pandangan kami gitu di Prodi, seringkali ketika guru BK itu berhadapan dengan masalah keluarga yang dihadapi anak, itu banyak sekali bias orang tuanya. Jadi konselornya berpikir sama persis seperti pikiran orang tua, padahal bukankah hal itu yang menimbulkan masalah pada anak gitu. Jadi kalau konselornya punya pikiran seperti orang tuanya punya pikiran anak jadi akan ditinggal, tidak dipahami gitu, sehingga mungkin anak jadinya tidak bisa membangun kepercayaan dengan konselornya karena beranggapan bahwa konselornya nggak paham dia gitu. Tapi di sisi lain konselor juga tidak paham anak karena dia memang tidak punya kerangka kerja untuk memahami keluarga gitu. Jadi dia nggak tahu bagaimana menghadapi problem ini selain dengan masalah-masalah yang sesuai dengan norma sosial.
Nah, di sisi lain, banyak juga konselor tidak memahami bias pengalaman mereka di dalam keluarga. Artinya gini, kita semuanya ada di dalam keluarga ya, kita semuanya ada di dalam keluarga. Tapi kita ada di dalam keluarga sebagai anggota keluarga kan. Nah, ketika Iya, kita Mbak. menjadi anggota keluarga, kita itu tidak punya pandangan yang komprehensif mengenai bagaimana sebuah keluarga itu bagaimana pemahaman yang utuh gitu mengenai keluarga karena kita ada di dalamnya. Ibaratnya gini, kalau kamu sedang tenggelam gitu ya, berada di dalam arus gitu ya di sebuah sungai, kamu kan tidak bisa melihat sungai, kamu hanya bisa melihat arusnya gitu. Nah, ketika kamu Iya. melihat arusnya, kamu hanya paham arusnya aja, kamu tidak bisa memahami sungai secara keseluruhan gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan metafora ini bisa kamu mengerti. Nah, sementara untuk membantu orang, kan kamu tidak hanya perlu memahami arus itu, tapi kamu juga harus memahami sungai secara keseluruhan sehingga kamu punya gambaran besar mengenai apa yang bisa apa yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa diatasi dalam sebuah keluarga. Nah, jadi kalau si konselornya itu tidak bisa memahami masalah mereka sendiri di dalam keluarga mereka sendiri, maka mereka juga berpotensi bias gitu dalam memahami masalah keluarga si konselingnya. Nah, di sisi lain, konselor-konselor yang belum menyelesaikan masalah keluarga biasanya juga akan mengalami perasaan ketidakberdayaan ketika berhadapan dengan orang yang punya masalah yang sama dengan dia di dalam keluarganya. Misalnya, kalau orang tuanya itu sangat dominan sehingga si konselornya itu tidak belajar bagaimana bernegosiasi dengan keluarganya gitu, dengan orang tuanya dalam pengambilan keputusannya, maka akan sangat sulit buat dia untuk percaya bahwa konselor itu bisa bernegosiasi atau punya kemampuan negosiasi ketika berhadapan dengan keluarga. Jadi konselor yang tidak menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri, konselor yang tidak mengerti konflik-konflik dia sendiri, kenapa misalnya sampai terjadi konflik di dalam keluarganya, itu tuh apa gitu misalnya. Dia nggak bisa mengerti itu, bagaimana mungkin kita harapkan dia bisa mengerti konseli di dalam keluarganya itu sendiri gitu. Nah, di sisi lain karena keluarga itu adalah institusi pertama yang membentuk bagaimana manusia berhubungan dengan orang lain, maka kalau konselor tidak menyadari bagaimana dia membentuk respon-respon di dalam hubungan dengan orang lain, maka kemungkinan dia juga tidak memahami respon-respon dia di dalam konseling. Karena konseling itu kan membutuhkan satu hubungan yang intim, sama seperti hubungan di dalam keluarga. Nah, kalau konselornya itu tidak bisa memahami bagaimana cara dia membangun hubungan yang intim di dalam keluarga, maka dia tidak menyadari kenapa misalnya dalam konseling itu dia selalu gagal gitu dalam membangun hubungan dengan konselingnya, tanpa dia menyadari bahwa sebenarnya ada problem dalam pembangunan hubungan pertama di dalam keluarganya. Nah, kalau konselor tidak bisa memahami ini, maka dia tidak bisa memperbaiki dirinya. Artinya dia tidak bisa memperbaiki dirinya di tempat yang tepat gitu. Karena kita kan tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kita mengerti gitu ya. Nah, itu yang membuat kemudian peminatan keluarga dibuka. Jadi kita ingin konselor di sekolah atau konselor di tempat lain memahami bagaimana menghadapi masalah keluarga dan teori-teori apa yang bisa digunakan untuk memahami keluarga ini dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara yang awam gitu. Nah, sedangkan latar belakang keahlian, artinya gini, kenapa mata kuliah ini dibukanya ke saya gitu ya, bukan ke dosen lain. Ini berkaitan dengan disertasi saya, dengan pendidikan saya gitu ya. Karena disertasi saya mengenai autobiografi keluarga, maka saya dianggap punya latar belakang yang bisa sesuai untuk mengajar mata kuliah ini. Gitu. Mungkin sampai sini dulu kali ya, tanya jawab sebelum masuk ke isinya gitu. Oke, Ada Mbak. yang ini nggak ada yang tanya? Ya kan tadi kemarin itu kita udah ngumpulin pertanyaan. Ada beberapa Oh, oke. pertanyaan yang masuk ke aku.
Mhm. Kan tadi Mbak bilang kalau misalnya konselor itu harus menyelesaikan masalahnya dulu agar bisa membantu konselingnya, terutama masalah keluarganya. Nah, ada mahasiswa yang ingin ngambil BK keluarga, tapi untuk menyelesaikan masalahnya dulu tuh, untuk menyelesaikan masalah keluarga kayaknya nanti dulu gitu. Apakah itu diperbolehkan dia tetap ngambil BK keluarga atau disarankan untuk yang lain, Mbak? Sebenarnya mata kuliah pertama gini, saya mau respon itu dulu ya. Emang banyak banget mahasiswa yang nggak mau ngambil mata kuliah konseling, mata kuliah peminatan keluarga karena dia nggak mau berhadapan dengan masalah keluarganya. Itu Iya, banyak. Dan kemudian nyesel, gitu ya. Ya masalahnya begini, kalau kamu nggak mau menyelesaikannya sekarang, kamu mau menyelesaikannya kapan? Gitu. Apakah kamu akan menyelesaikannya setelah kamu jadi konselor? Kapan? Kapan itu kamu akan dibantu untuk itu? Itu satu. Kedua, kalau kamu ingin menyelesaikan masalah keluarga, nanti apakah kamu mau konseling? Atau kalau nggak konseling, caranya apa? Gitu. Nah, kalau saya sih nanya itu aja gitu ya. Refleksi itu aja gitu. Kalau yang nggak mau ntar dah gitu. Kapan entarnya? Gitu. Waktunya kapan lagi kamu mau menyelesaikan masalahnya? Nah, mata kuliah ini bukannya prasyarat kamu udah selesai dulu masalah keluarga, bukan. Ya, bukan kamu punya masalah keluarga, terus kamu beresin dulu nih sepanjang libur, kemudian kamu ambil mata kuliah keluarga. Enggak. Lewat mata kuliah keluarga ini, kamu mungkin punya pemahaman yang lebih baik mengenai kenapa itu sampai terjadi begitu di dalam keluarga kamu dengan mempelajari teori-teorinya. Gitu. Jadi kalau kamu belajar teorinya, kamu tahu kenapa kamu bertengkar melulu sama orang tua kamu atau sama adik kamu, sama kakak kamu. Kenapa bertengkarnya begitu gitu misalnya. Kayak gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngasih rekomendasi karena itu ya terserah kamu mau keep on denial or you want to face your fear. Itu aja sih. Kalau kamu takut untuk menyelesaikan masalah keluarga, kamu mau hadapinya sekarang atau nanti? Kalau nanti kapan? Gimana caranya gitu. Itu. Jadi saya nggak bisa rekomendasi. Terus ada juga yang khawatir kalau misalnya dia burn out di saat dia masuk, dia akhirnya milih BK keluarga dan akhirnya dia belajar tentang teori keluarganya dan akhirnya dia takutnya kalau dia burn out gitu Mbak, dia bisa nangis atau bisa mengekspresikan emosinya, itu gimana Mbak? Ya emang itu akan terjadi sih. Maksudnya gini, kalau pertama gini, burnout dan nangis itu beda ya, gitu. Burnout dan ekspresi emosi beda gitu. Pertama kalau misalnya kamu takut burnout maksudnya kamu takut burnout di kuliah gitu ya, di kuliah keluarga. Kamu tuh masuk BK kamu akan burnout. Bener. Your semester will be burn out. Cuman masalahnya kamu mau burn out sekarang atau burn out nanti, itu doang kalau di BK mah. Kan kalau di BK itu ya, kamu tuh mahasiswa BK, kerjanya, kuliahnya kebanyakan ya dibanding dengan dik-dik yang lain ya, dibanding dengan prodi-prodi pendidikan yang lain, kamu tuh kerja 4 kali dari mahasiswa biasa. Contoh nih, mata kuliah prodi pendidikan. Prodi pendidikan itu mereka akhir-akhirnya apa sih? Tuntutannya kan jadi guru, ngajar kan, ngajar di depan kelas kan. Ngajar di depan kelas itu kalau kita apa? Bimbingan klasikal doang kan? Iya. Nah artinya itu sepanjang kamu 4 tahun, misalnya gitu, sepanjang 4 tahun kamu diajarin untuk bisa bimbingan klasikal doang tuh kalau di prodi pendidikan. Nah sementara kamu tuh diajarin untuk bisa asesmen. Prodi pendidikan tuh mereka nggak perlu ada asesmen loh. Karena mereka punya kurikulum nasional. Paling mereka mengadakan evaluasi lah. Kamu juga mengadakan evaluasi. Pertama kamu asesmen. Terus bikin program. Itu tuh udah sendiri. Semua anak dik nggak ngerjain itu. Kemudian kamu nanti sesudah program kamu akan mengerjakan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Itu sama tuh sama anak dik. Ya, mereka dapat itu. Kemudian nanti kamu konseling individu, mereka nggak ada. Kamu akan melakukan konseling kelompok, mereka nggak ada. Kamu skripsi sama tuh bareng sama kamu ya. Jadi ya kalau kamu burn out dibanding sama yang lain ya, kamu akan burn out juga. Benar. Ya, ibaratnya gini, burnout adalah keniscayaan. Kalau kamu mau lulus, kayak kamu mesti terima.
Harus Terima burnout dulu. gitu. Itu kalau burnout ya. Burnout artinya kelebihan beban kerja gitu ya. Nah, jadi kamu harus bisa-bisa tuh mengelola diri. Nah, cuma kalau misalnya kamu mengatakan apakah di dalam mata kuliah keluarga ini kamu akan menjadi lebih sadar tentang masalah-masalah keluarga kamu dan apakah itu akan membuat kamu sedih, membuat kamu nangis, membuat kamu cemas. Ya iya, kamu akan begitu. Tapi kan kalau ngomong tentang kecemasan ya kamu kan sudah melewati mata kuliah konsmul nih. Ya kan? Ya cemasnya nggak beda-beda jauh lah dari itu. Iya, beda-beda. Kamu udah lewat, bahkan mungkin kalau menurut aku sih konsmul lebih repot. Karena kamu harus wawancara orang, nggak kenal, nggak tahu. Ini kan kamu nggak perlu wawancara siapa-siapa, kamu wawancara diri kamu sendiri. Wawancara diri kamu sendiri di konsmul, kamu udah bikin refleksi kan? Iya, setiap pertemuan. Ya dengan kata lain ini setengahnya konsmul lah. Iya. Itu kalau takut. Apakah itu emosional? Ya emosional lah. Kita kan akan membicarakan masalah keluarga. Gitu. Terus kan tapi tentang emosional saya mau bilang begini ya. Kalau yang kamu takutkan dalam keluarga adalah kamu tidak emosional karena kamu punya masalah keluarga, bukankah kalau kamu memang punya masalah keluarga, selama ini kamu bukannya udah emosional juga, cuman nggak ada yang bantuin. Ya kan? Kamu sudah emosional sendiri, mikir sendiri, cemas sendiri, nggak ngerti sendiri. Nah, sekarang ini ada teori yang bisa membantu kamu mengerti tentang itu. Ya, sama juga emosi juga, cuman sekarang kan jadinya tahu itu tuh apaan. Gitu. Dan karena kamu akan bekerja bersama dengan teman-teman kamu ya, misalnya ada teman satu kelas yang juga mengerti gitu ya, mungkin mereka bisa membantu kamu lebih baik sekarang karena sama-sama ngerti itu tuh apa. Kalau dulu mungkin nggak ngerti itu tuh apa gitu. Oke. Aku kan pernah nanya juga sama kakak tingkat tentang BK keluarga kan. Soalnya katanya BK keluarga itu sedikit lebih sulit dibandingkan peminatan satunya gitu kan. Itu tuh apa sih Mbak yang harus kita persiapkan sebelum kita milih BK keluarga gitu Mbak? Sebenarnya sedikit lebih sulit atau sebanyak lebih sulit itu nggak bisa dibandingkan juga karena kan anak itu kakak tingkat kamu kan cuma ngambil satu peminatan, kecuali kalau dia ngambil 2 peminatan baru tuh bisa kamu percaya. Dia kan cuma ngambil satu. Kalau dia ngambil satu, bagaimana kamu bisa percaya bahwa dia itu lebih sulit daripada yang lain? Ya kan? Kita kan bisa percaya sama orang, dia bisa bilang, oh ini lebih sulit daripada yang satunya lagi, karena dia ambil dua-duanya. Gitu. Juga kalau menurut saya sih sulit nggak sulit itu sangat subjektif kan? Sifatnya subjektif. Gitu. Terus oke. Ada lagi? Ada lagi yang nanya gambaran di BK keluarga itu yang tadi Mbak bilang yang tentang kita belajar antara teori keluarga dan teori dalam keluarga, ada anaknya juga. Tapi saat kita udah mencoba menyadarkan orang tua, tapi orang tua itu ya seperti apa ya, orang-orang kita bilang kita tuh orang tua tuh lebih dulu hidup dibandingkan kita, jadi rada sulit. Itu gimana Mbak? Untuk kita sebagai mahasiswa. Ya emang orang tua itu lebih dulu hidup. Tapi kan mereka belum tentu punya pengetahuannya. Kenapa kamu selama ini susah menghadapi orang tua? Karena kamu nggak mengerti mereka gitu. Dan kamu nggak bisa mengerti mereka karena kalau dibandingkan usia ya kamu kalah jauh. Dibanding pengalaman hidup ya kamu kalah jauh. Dibanding dengan kebijaksanaan yang mereka dapatkan dari proses belajarnya kalah jauh gitu. Nah, apa yang bisa menyetarakan usia, pengalaman hidup, yaitu pengetahuan. Kamu kalau nggak punya pengetahuan ngadepin orang tua, ya kamu kalah jauh sama mereka. Karena kamu nggak punya yang tadi itu gitu. Tapi kalau kamu punya pengetahuan itu kan sebenarnya akselerasi dari pengalaman hidup kan. Dia itu adalah
penempatan dari pengalaman hidup, refleksi dari pengalaman hidup gitu. Baru kemudian dibuat teorinya, kan teori dibentuk dengan cara begitu kan. Nah, jadi kalau kamu punya teori, kamu punya pengetahuan, nah itu kamu bisa menyetarakan pengalaman hidup, usia gitu, kayak gitu karena kamu punya pengetahuan, dan tidak semua orang tua punya pengetahuan mengenai keluarga. Semua orang bisa punya keluarga, tapi tidak semua orang punya pengetahuan mengenai keluarga. Ya kan? Iya, Mbak. Nah, gitu. Semua orang kayak kamu aja konseling, semua orang bisa ngedengerin orang curhat. Tapi nggak semua orang bisa merespon seperti konselor merespon kan? Iya, benar. Walaupun sama-sama curhat. Nah, ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Nah, gitu. Nah, kalau gitu aku kasih tahu dulu ya, aku paparin dulu apa aja sih yang akan kamu pelajari dalam Mbak. 3 semester. Nah, ini teori keluarga ya. Ini teori keluarga. Kamu akan diskusi, presentasi kajian literatur, mungkin studi kasus, dengan mengenali konsep-konsep keluarga sebagai dasar identifikasi masalah. Jadi lewat teori-teori keluarga, kamu bisa tahu, oh masalah-masalah keluarga itu adalah ini gitu. Nah, teori atau konsep keluarga yang akan kita pelajari sehingga kita bisa mengidentifikasi, oh ini keluarga ini sehat, oh ini keluarga ini disfungsional. Jadi kita nggak lagi menggunakan broken home gitu ya, broken home. Istilah bakunya adalah dysfunctional family, keluarga yang disfungsional. Jadi bukan keluarga yang sakit gitu ya, tapi keluarga yang tidak berfungsi. Kan keluarga itu sebuah lembaga. Lembaga itu kan memiliki fungsi-fungsi. Tapi ada juga keluarga yang mestinya bisa berfungsi tapi tidak bisa berfungsi. Makanya kita menggunakan istilah disfungsional. Nah, teori keluarga yang akan kita pakai itu adalah 3. Yang akan kita pelajari sepanjang 3 semester adalah 3. Pertama, pendekatan alur hidup keluarga, bahwa keluarga itu punya alur, punya perkembangan, seperti kamu belajar mengenai perkembangan pribadi, perkembangan peserta didik, kamu belajar kan ya? Iya, Mbak. Nah, itu kan individu tuh. Nah, sekarang individu-individu ini kan ada di dalam keluarga. Nah, bagaimana keluarga itu juga punya alur hidup. Kemudian teori yang lain adalah alur simptomatik ya, untuk mengetahui bagaimana konflik terjadi di dalam keluarga dan kemudian menghasilkan masalah-masalah apa aja. Jadi agar kalian bisa lebih detail untuk menyebut masalah keluarga. Biasanya kan kita umum sekali ya, misalnya masalah komunikasi, misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya kan itu masalah seperti itu nggak bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah gitu, karena dia terlalu umum. Maka alur simptomatik atau symptomatic cycle ini membantu kita untuk mengetahui bagaimana konflik itu bermula, bagaimana konflik itu terjadi, apa yang terjadi di dalam keluarga, dan kemudian menghasilkan masalah-masalah keluarga yang seperti apa. Gitu. Nah, teori yang ketiga adalah teori kelekatan, attachment. Ini adalah teori yang membantu kamu untuk memahami bagaimana kamu membentuk hubungan yang dekat atau hubungan-hubungan yang intim dengan orang. Karena keluarga itu kan, kita mungkin sering dengar keluarga adalah pembentuk pertama dan utama gitu ya. Tapi bagaimana tuh dia membentuk, misalnya membentuk kepercayaan kamu kepada orang, membentuk ketidakpercayaan kepada orang, membentuk kamu bisa atau tidak bisa merespon orang dengan baik, bisa atau tidak bisa merespon orang dengan cara asertif, misalnya, itu sebenarnya bisa kita lihat di dalam mengenai teori attachment atau teori kelekatan ini. Nah, teori kelekatan ini berpengaruh kepada cara kamu membentuk hubungan, misalnya pembentukan hubungan kelekatan di dalam keluarga mempengaruhi kamu membentuk hubungan dengan teman, dengan pasangan atau pacar, misalnya, itu ada kaitannya. Sehingga dengan mempelajari teori attachment, kamu akan jadi mengerti kenapa misalnya kamu gampang ngambek sama teman, atau pengen deket tapi kayaknya takut. Nah, misalnya itu akan kita pelajari dalam teori attachment gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kamu akan menulis sebuah kajian studi kasus terhadap sebuah masalah keluarga gitu. Nah, yang ketiga kamu akan menulis autobiografi keluarga kamu sendiri agar kamu bisa memahami bagaimana keluarga kamu dalam kacamata tiga teori itu gitu.
Nah, itu yang di teori keluarga. Nah, ini apa namanya? Ini yang tahun kemarin ya. Mungkin aku akan memperbaikinya karena kita kan sekarang WFH, ya kan? Iya kan? Work from WFH. home ya. Jadi mungkin ini akan ada perubahan-perubahan, tapi isinya nggak berubah, ininya sama. Cara kuliahnya mungkin akan berbeda. Gitu ya. Nah, itu teori keluarga. Nah, konseling keluarga 1, kamu akan lebih mempelajari detail-detail tentang konseling yang berkaitan dengan konseling keluarga. Misalnya kamu akan belajar mengenai masalah-masalah khusus keluarga gitu ya. Misalnya masalah perceraian, sibling rivalry gitu. Terus konflik orang tua dengan remaja, kamu akan belajar masalah-masalah khusus kayak gitu. Kemudian melakukan teknik assessment yang digunakan dalam konteks keluarga. Kemudian menyusun langkah-langkah intervensi terapeutik dengan menggunakan teori symptomatic circle dan attachment theory. Karena alur hidup keluarga dia bukan intervensi ya, dia ada satu teori untuk memahami, sama seperti kamu kan belajar teori perkembangan. Teori perkembangan bukan intervensi kan, tapi dia kerangka besar untuk memahami bagaimana orang dalam satu konteks. Kemudian kamu akan membuat studi kasus mengenai masalah keluarga dengan menggunakan teori symptomatic dan attachment theory ya. Kemudian mampu merancang program bimbingan klasikal berbasis keluarga, membuat program keluarga gitu. Itu keluarga 1. Nah, konseling keluarga 2, kamu akan belajar menyadari pengalaman-pengalaman hidup yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan, terutama dalam hubungan-hubungan yang dekat atau significant others, menyadari terjadinya simptomatik dalam hubungan-hubungannya dengan significant other, melatih keterampilan-keterampilan yang memperbaiki hubungan dalam keluarga. Itu konseling 2 yang lebih personal. Itu kira-kira yang akan kamu pelajari dalam mata kuliah peminatan keluarga. Oke. Ada nggak pertanyaan yang berkaitan dengan ini? Dari aku sendiri, aku mau nanya tentang konseling keluarga 2. Apakah di saat keluarga sudah menyadari bahwa dia ada dysfunction family gitu, akhirnya yaudah yuk kita ke konselor atau ke psikolog untuk membenarkan, tapi ada satu pihak yang tidak ikut andil atau tidak merespon secara semangat gitu untuk perubahannya, itu gimana Mbak? Dari kita dan orang-orang dari keluarga kita yang udah pengen berubah gitu. Ya, pertama kita tidak bisa memaksakan perubahan pada orang yang tidak mau berubah. Tapi dalam konseling kan gini ya, karena teori keluarga itu asumsinya adalah keluarga itu adalah unsur-unsur di mana kalau ada terjadi satu perubahan di satu pihak, maka itu akan mempengaruhi pihak yang lain. Contoh deh misalnya, kalau di dalam keluarga kamu ada yang sakit, walaupun kamu nggak sakit, kamu kan akan terpengaruh kan dengan situasi orang itu kan. Nah, begitu juga kalau misalnya satu anggota keluarga ini punya perubahan yang signifikan, maka keluarga sebagai sebuah sistem itu juga akan berubah. Keluarga sebagai sistemnya itu akan berubah. Gitu. Contoh misalnya gini, kamu biasanya berantem nih sama kakak kamu, terus kamu ngeyel-ngeyelan, argumen-argumenan gitu, keras-kerasan. Terus lewat teori symptomatic circle kamu tahu itu tuh apa. Kemudian kamu merubah responnya. Kan biasanya gini ya, kalau misalnya kamu bertengkar sama kakak kamu ngeyel-ngeyelan, kamu argumen-argumenan, kemudian nanti ada orang tua ikut campur, masuk, ngomelin dua-duanya atau ngomelin salah satunya, kemudian akhirnya tambah parah nih masalahnya, atau tambah ngambek. Kalau tadi berantem argumen terus tambah ngambek, banting pintu ke kamar masing-masing. Nah, itu kan biasa terjadi kayak gitu. Tapi kalau lewat teori keluarga kamu tahu itu apa, sehingga itu akan mengubah argumennya, maka akan mengubah kemungkinan konfliknya. Gitu. Ya, gitu. Oke, Mbak. Ada yang aku pernah dengar stereotype gitu kalau misalnya keluarga itu emang ada berantem-berantemnya gitu. Cara kita tahu itu berantem, untuk kita gambaran sendiri ya, untuk melangkah ke BK keluarga, untuk tahu itu berantem yang istilahnya sehat gitu, maksudnya dalam kategori wajar, itu gimana Mbak?
Nah, kamu akan belajar itu di alur hidup keluarga. Lewat alur hidup keluarga kita akan belajar mengenai bagaimana konflik yang wajar, konflik yang disebabkan oleh pertumbuhan, dengan konflik yang tidak disebabkan oleh itu. Gitu. Kamu belajarnya nanti di alur hidup keluarga itu. Terus mungkin ini jadi aku pernah punya cerita gitu, Mbak. Jadi ada temen aku yang akhirnya pengen konseling, tapi akhirnya dia bilang, aku udah biasa kayaknya sama orang tua aku diginiin, jadi ya udah biarin aja gitu, Mbak. Itu sebenarnya dia menyadari kalau itu salah, tapi dia tuh takut untuk menyelesaikannya karena menurut dia karena udah terbiasa gitu dalam keluarganya dan keluarganya juga sudah mewajarkan hal tersebut. Itu gimana, Mbak? Nah, kamu akan belajar itu di teori attachment. Oh, teori kelekatan ya. Dan juga ada bagian dari konsep symptomatic circle, kamu juga akan belajar mengenai itu. Terus kan seperti Mbak bilang tadi, ini kan angkatan pertama kita mulai kayak nyari tahu apa sih sebenarnya peminatan gitu. Dan dari Mbak sendiri, apakah ada hambatan-hambatan gitu dari mahasiswa-mahasiswa yang ya udah deh aku milih keluarga aja gitu? Itu ada nggak, Mbak? Aku sih ngelihatnya hambatan yang dialami oleh mahasiswa dan kemudian itu menjadi hambatanku, itu adalah hal yang wajar ya di dalam belajar. Maksudnya, kamu kan belajar sesuatu hal yang baru. Jadi wajar aja kalau kamu akan menghadapi hambatan. Jadi hambatan adalah sebuah yang niscaya gitu dalam hidup ini. Aku nggak ngelihatnya itu sebagai I don't expect it gitu ya. I don't expect this class will not have difficulties gitu. Nggak ada gitu. Ya namanya belajar ya. Pasti kamu akan menghadapi kesulitan. Namanya kamu jadi guru ya. Kamu akan berhadapan dengan mahasiswa yang punya hambatan. Jadi itu niscaya gitu. Jadi karena dia sebuah yang niscaya, ya aku anggapnya apa ya? Normal aja gitu. Jadi aku nggak punya harapan bahwa nanti mahasiswa kayak gini, nanti mahasiswa ya gimana ya? Namanya orang belajar gitu. Ya namanya orang belajar kalau dia dapat hambatan ya dibantu aja. Gitu. Aku juga kalau punya hambatan ya aku nanti diskusi aja sama dosen yang lain hambatanku. Ya namanya juga kan kamu tiap angkatan itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda juga. Ya namanya juga orangnya beda-beda kan gitu. Kan kita belajar di BK bahwa manusia itu unik. Unik termasuk juga unik dengan hambatannya masing-masing. Jadi ya I expected juga. Jadi kalau misalnya ada hambatan, ya namanya juga mahasiswa yang baru belajar tentang ini gitu. Dan terutama apalagi kamu belajar mengenai sesuatu yang kelihatannya udah sangat normal gitu dalam hidup kamu. Kayak ini kan seperti kayak kita mempelajari udara gitu. Udara kan tiap hari kita hirup aja. Terus suatu saat kalau kamu anak kimia, kamu akan belajar tentang udara. Itu kan kamu akan punya perspektif yang lain. Dan ada kalanya mungkin kesulitan untuk untuk memisahkan gitu antara diri kamu dengan keluarga kamu karena sangat natural. Tapi ya kalau kamu di BK kan memang kerjaan kamu sepanjang semester belajar itu aja. Kamu belajar memisahkan antara hidup kamu yang biasa-biasa menjadi kok kelihatannya nggak biasa ya ternyata gitu. Ya itu aku pikir sih ya wajar aja gitu. Terus kalau misalnya orangnya ada mahasiswa yang masih bingung gitu, Mbak, aku harus milih apa? Terus menurut dari Mbak sendiri, alasan orang memilih keluarga itu kenapa, Mbak? Aku nggak pernah eksplorasi ya kenapa orang memilih keluarga, tapi aku tahu kenapa orang nggak milih keluarga. Oh ya, boleh. Ya, itu. Ya kebanyakan nggak milih. Ya artinya gini kan sebenarnya peminatan, ya namanya peminatan. Jadi ya kamu pilihlah sesuai dengan dan kamu juga udah lewat 17 tahun ya, udah 18 tahun ke atas gitu. Jadi
kamu pasti punya juga pertimbangan kenapa kamu memilih peminatan keluarga, kenapa kamu memilih peminatan nafsa. Itu mungkin ada kaitannya dengan keinginan kamu untuk to be a better person, atau itu juga mungkin berkaitan dengan apa yang kamu lihat sebagai di masa depan mengenai pekerjaan yang kamu inginkan, atau pekerjaan atau masalah yang kamu akan lihat lebih banyak gitu. Misalnya bisa jadi kan kamu memilih peminatan keluarga karena kamu pikir nanti dalam pekerjaanku aku akan berhadapan lebih banyak dengan masalah keluarga, jadi aku akan pilih peminatan keluarga. Atau sebaliknya gitu, kamu akan berpikir ini kayaknya masalah narkoba ini kayaknya perlu banget diselesaikan dan mungkin aku akan menghadapinya di sekolah, maka aku akan memilih peminatan narkoba, nafsa. Atau misalnya peminatan nafsa ternyata nanti lewat paparan Bu Michiko lebih menarik, ya kamu pilih peminatan nafsa. Ya itu sih aku nggak iklan tentang masalah peminatan keluarga. Jadi kamu feel free aja gitu milih yang mana gitu. Jadi ya just think of yourself gitu. Aku kan sama Bu Michiko cuma maparin ini ya. Nah, nanti bagaimana kamu akan milihnya, pertimbangan kamu apakah pertimbangan pribadi atau pertimbangan tentang profesi nantinya, yaitu aku berharap bahwa itu kamu pilih sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang kamu lakukan sendiri gitu. Oh gitu. Banyak yang nanya juga Mbak, untuk BK keluarga itu prospek kerjanya tuh kayak apa? Soalnya kan kita waktu itu pernah ikut kayak acara seminar gitu, dan BK Nabza itu bilang kalau misalnya BK Nabza itu berkelanjutannya bisa jadi orang BNN. Apakah BK keluarga bisa bekerja di BKKBN atau gimana Mbak? Aku nggak mau memastikan sesuatu yang di luar standar kelulusan kamu. Ya, aku mau memastikan kan standar kelulusan kamu adalah kamu jadi guru BK. Tentang apakah kamu bisa menjadi ini, bisa menjadi itu tergantung kepada seberapa mampunya kamu membawakan kemampuan kamu di situ. Misalnya, kalau misalnya aku bilang, apakah dia bisa bekerja di BKKBN? Secara teoritis bisa aja, tapi apakah BKKBN membuka peluang untuk itu? Itu. Kalau misalnya kenapa bisa aja dia bekerja di BNN, tapi apakah BNN membuka peluang untuk itu? Kan itu sangat terkait dengan peluang kerjanya yang sifatnya bukan teoritis. Kalau teoritis ya kamu bisa kerja di mana aja. Pengetahuan mengenai keluarga hampir di semua lembaga kan mungkin. Lembaga sekolah mungkin, kesejahteraan sosial mungkin, nafsa mungkin, apalagi ya, di pendidikan apalagi, semua NGO ada kaitannya dengan itu. Kalau ditanya mungkin, ya mungkin. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari lulusan-lulusan kita itu kan kerjanya kan sangat variatif ya. Ada banyak yang kerja di sekolah, ada juga yang kerja di NGO, ada juga kerja di PKBI, ya bagian dari BKKBN, ada yang bekerja di BNN juga, ada yang bekerja di Pemprov bagian anti kekerasan anak dan perempuan gitu misalnya. Apakah kamu bisa bekerja di Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan? Ya bisa aja gitu. Artinya kalau dia secara teoritis ya teoritis kamu bisa gitu. Cuman kan itu berkaitan dengan apakah mereka membuka peluang dan apakah kamu merasa bahwa kamu cukup mampu ada di kerja di situ gitu. Itu. Baik. Di sini ada yang nanya lagi, pesan Mbak untuk mahasiswa-mahasiswa BK keluarga nanti gitu yang akan melanjutkan peminatannya BK keluarga gitu. Ya pertama apa ya pesannya ya? Rajin belajar biar jadi anak pandai kayak. Kalau saya sih gini ya, kalau belajar gitu ya, kamu kan sudah sangat terbiasa belajar untuk nilai.
untuk skor A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kalau saya sih berharap gini, kalau kamu ambil peminatan keluarga, kamu niatkan untuk belajar mengenai sesuatu yang sangat fundamental dalam hidup kamu. Karena ini kan masalah keluarga kan. Belajar yang sesuatu yang fundamental. Itu satu. Jadi belajarlah untuk kamu berkembang gitu. Belajarlah agar kamu bisa mengerti. Karena selama ini kan kita tidak mengerti keluarga. Nah, yang kedua lagi, kalau kamu mengambil keputusan karena ketakutan, ya, berarti kamu membiarkan ketakutan kamu ketakutan. Gitu. Jadi apa ya? Pilihlah sesuatu itu karena kamu ingin sesuatu yang lebih baik, bukan karena sesuatu yang ingin kamu hindari. Gitu. Bahwa itu akan sulit, nafsa sama sulitnya deh, Bu, menurutku ya, nafsa, peminat keluar. Kalau itu sulit ya sulit gitu. Kuliah kan sulit, dia sesuatu yang niscaya gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengennya, kalau emang niatnya udah pengen yang gampang-gampang aja, ya udah itu kamu niatnya mesti diluruskan lagi gitu. Karena kalau yang gampang-gampang aja kan berarti kan kamu akan gampang nyontek, gampang kerja seadanya, gampang ya kerja kayak gitu kan sebenarnya ngabisin umur kalau kerja yang seperti itu gitu ya. Kerja yang pengen gampang-gampang aja, yang seadanya aja, itu ngabisin umur lah kamu kerja kayak begitu gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kamu mau nafsa kah, mau peminatan keluarga kah gitu, kerjakan sesuai dengan etos kerja. Karena kan kamu kuliah itu kan sebenarnya membangun etos kerja, bukan membangun nilai loh, kamu membangun etos kerja. Etos kerja kamu baik waktu kuliah, kamu kerja akan dilihat sebagai pekerja yang baik juga gitu. Tapi kalau kamu semuanya pikirannya pengen gampang-gampang aja gitu ya susah juga. Artinya gini, kalau saya sih prinsipnya gini, kamu mungkin juga menyadari kuliah sama saya selalu menggampangkan sesuatu yang praktis. Makanya kamu hampir selalu bisa negosiasi kan? Iya benar. Ya, kita hampir selalu bisa negosiasi gitu. Pada hal-hal yang praktis saya akan negosiasi. Tapi pada hal-hal yang prinsip saya enggak. Gitu. Karena kamu juga harus belajar dalam hidup kamu untuk tahu mana hal-hal yang bisa dinegosiasikan, mana hal-hal yang kamu harus atau perlu punya sikap di situ. Nah, saya pengen ngajarin kamu itu. Negosiasikan hal-hal yang bisa kita negosiasikan, dan itu biasanya hal-hal yang praktis gitu. Terbuka ya pada masukan, mungkin kita bisa negosiasikan, tapi dalam hidup ini ada loh hal-hal yang kita harus berpihak gitu. Sambil kita juga ngerti bahwa orang lain juga punya pihak. Nah, itu mungkin yang akan sangat kamu pelajari kalau kamu akan di BK gitu. Termasuk juga kalau kamu belajar peminatan keluarga maupun peminatan nafsa. Karena kalau kamu ngambil peminatan nafsa, kamu juga akan berhadapan dengan keluarga yang anaknya kena nafsa, kamu harus punya berpihak juga kan gitu, punya sikap ya, kamu punya sikap juga. Kamu mengambil peminatan keluarga, kamu juga akan bersikap gitu terhadap keluarga yang mungkin nggak setuju dengan pilihan anaknya, sama aja. Yang akan in the end-nya gitu ya, in the end-nya nanti yang akan kamu hadapi sama gitu. Kamu akan bernegosiasi mengenai hal-hal yang bisa dinegosiasikan, kamu akan berpihak, punya sikap terhadap hal-hal yang sangat substansial. Peminatan keluarga maupun peminatan nafsa sama tuh. Kamu akan berhadapan dengan hal itu juga. Itu kalau menurut saya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Berarti kalau misalnya di sekolah kita ada satu murid yang kena masalah narkoba, apakah kita bisa bantu atau kita alih tangankan, Mbak? Untuk kalau kita spesial ngambil BK keluarga. Maksudnya gimana? Maksudnya jadi, kalau kamu ngambil peminatan keluarga, apakah kamu bisa atau tidak bisa menghadapi anak yang nafsa gitu? Iya, betul.
Kayaknya kan tergantung masalahnya. Berarti akar masalahnya dari kenapa dia nabza, Mbak? Ya, misalnya gitu. Kalau kamu ambil peminatan keluarga, mungkin kamu akan larinya ke situ. Kamu akan ngelihat, kamu akan memahami, berarti ini mungkin dia ada masalah keluarga, sehingga kalau kamu perbaiki masalah keluarga, mungkin masalah nafsa dia bisa diatasi. Tapi kalau kamu mengambil permintaan nafsa, kamu akan melihat nafsanya, treatment mengenai nafsanya, gitu kan? Gitu. Jadi tergantung peminatan keluarga maupun peminatan nafsa itu adalah cara memandang. Kamu akan memandangnya dengan cara gimana? Kalau yang ambil peminatan keluarga, dia mungkin cenderung akan ngelihatnya itu problem keluarga. Ada masalah dalam problem keluarga dan dia bisa mengatasinya. Sementara bagi yang peminatan nafsa, mungkin dia akan mengatasi nafsanya karena dia ahlinya di situ, gitu. Berarti tergantung keahliannya masing-masing ya, Mbak? Iya. Ini yang terakhir, Mbak. Untuk kita nih kan kita di semester pertengahan. Kalau kata beberapa dosen, ini semester-semester yang sangat sibuk gitu. Tips-tips untuk kita untuk ngambil peminata, untuk nanti kuliah selanjutnya itu ada nggak dari Mbak? Ya, pertama gini, kamu mungkin ya dalam kuliah ini, karena dia juga kuliah online, kamu akan cenderung lebih capek ya. Karena kan itu kamu mungkin boleh dibilang belasan jam ada di depan komputer, terus kayak gitu ya. Jadi, kamu mesti sadar banget tentang menjaga tubuh kamu terutama. Karena tubuh itu satu-satunya devices kita. Kamu sepintar-pintarnya kalau tubuh kamu tumbang, kamu nggak bisa juga ngapa-ngapain kan. Nah, yang pertama adalah kamu mesti tahu jaga tubuh kamu gitu, jaga tubuh kamu. Nah, kedua, mungkin karena banyaknya tugas-tugas, kamu banyak begadang, ya. Nah, banyak begadang. Tapi oleh karena itu kamu sebaiknya menghitung gitu ya, kalau menurut saya ya, di semester ini, terutama ini kan semester dengan situasi seperti ini, kamu coba berhitung dengan baik berapa SKS yang benar-benar ingin kamu ambil. Banyak sekali tuh mahasiswa pengennya tuh pepetin gitu ya. Mampu nih ambil 24, ambil 24. Terus nanti bilang, wah ini repot atau ini nggak bisa begadang. Ya emang kalau kamu ngambil 24 SKS ya kayak gitu. Kamu hitung aja. Hitung waktu deh misalnya ya. Kamu ngambil 24 SKS. 24 SKS itu kan artinya kali 100 menit. Ya kan? Itu tatap muka doang loh. Artinya ada 2.400 menit dalam 1 minggu. Kalau kami ambil 24. Dikali lagi 120. Ya kan? Jadi sekali 120 menit. Nah, itu kan berarti udah 2.000 berapa menit. Dikali lagi 120 lagi. Karena kan 2 karena SKS itu hitungannya adalah gini. 2 SKS kali 100 menit tatap muka, 120 menit tugas terstruktur, 120 menit tugas mandiri. Itu 2 SKS tuh. Kamu kalau 2 SKS itu artinya kamu menghabiskan waktu 340 menit untuk 2 SKS. Kamu hitung kalau kamu 24 SKS, kamu butuh waktu berapa hanya untuk kuliah doang. Hitungannya begitu. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat ada dosen nih yang kelihatannya kok yang satu nyantai, yang satu sibuk gitu. Karena yang satu mungkin sesuai dengan aturan yaitu 340 menit dalam 2 SKS. Jadi kalau kamu ambil 24 kamu ambil 4 SKS satu mata kuliah berarti 680 menit untuk mata kuliah yang 4 SKS aja. Jadi kamu hitung kalau kamu 24 SKS kamu berapa menit. Nah, kalau misalnya kamu lihat ini dosennya nyantai nih, ya mungkin dia sebenarnya tidak melakukan kuliah yang sesuai dengan aturan yang mestinya 340 itu. Artinya kamu sebenarnya kurang gitu layanannya. Kalau kamu merasa nih ada dosen yang cuma ngajar doang gitu ya, tatap muka aja gitu. Berarti dia tidak mengerjakan pekerjaannya yang lain yaitu tugas terstruktur dan tugas mandiri. Berarti kamu tidak mendapatkan 2 layanan itu. Dengan kata lain sebenarnya kamu rugi. Kalau dosennya nyantai aja. Tapi kan kamu merasa untung. Gitu.
Nah, jadi kamu kalau menurut saya ya, hal lain selain itu kamu hitung banget deh. Kamu mau berapa SKS? Perlukah 24 SKS? Bisakah SKS yang lain sebenarnya diambil di semester yang akan datang, misalnya kayak gitu. Karena kalau misalnya kamu ngambil SKS paling banyak, terus kamu bilang, aku nggak bisa tidur, begadang, nggak bisa ngerjain ini, nggak bisa ngerjain itu, ya tinggal kamu lihat aja ukuran waktunya. Sesuatu yang niscaya gitu, kalau kamu ngambil paling mepet, kemudian kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya niscaya gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengen ngambil SKS paling banyak, terus pengen juga paling nyantai, ya itu kamu nggak bisa ngitung. Kecuali kalau misalnya kamu ngambil 24 SKS, terus kamu standarnya C aja lah, nggak apa-apa. Nah, mungkin kamu bisa nyantai di situ. Tapi kalau kamu pengen 24 SKS, pengen dapat A, pengen bisa hangout sama teman-teman, pengen bisa tidur nyantai, pengen bisa banyak waktu luang, itu nggak masuk akal. Jadi makanya yang penting adalah ngitung. Hitung yang benar. Jangan sampai nyesel gitu. Ya, jadi kamu di masa seperti ini ya kamu sayangilah tubuh kamu. Karena selain tubuh kan kamu juga mungkin masih nggak boleh kemana-mana, nggak bisa ketemu teman, nggak punya self care yang umum kan gitu ya. Dulu mungkin bete bisa pergi main sama teman, sekarang nggak bisa gitu. Kayak gitu. Berarti lebih banyak penyembuhan dari diri kitanya, Mbak. Bagaimana kita bisa ngukur waktu kita, manajemen tugas juga. Iya, karena gini, manajemen tugas itu sesuatu yang terlalu banyak, dia akan overmanage, itu udah pasti. Memanage itu kan artinya ngelihat kamu tuh kemampuannya apa. Kemudian waktu kamu yang tersedia apa, kegiatan kamu yang lain apa, situasi diri kamu kayak gimana. Nah, kemudian baru kamu ngambil keputusan. Tapi kalau misalnya kamu punya masalah dalam belajar, kemudian kamu berada dalam situasi pandemi, di rumah tidak kondusif, kamu pengen dapat 24 SKS, terus kamu pengen dapat A, itu emang akan sangat sulit di-manage. Bukan nggak mungkin, tapi ya sulit gitu. Caranya ya itu aja, coba kamu hitung waktunya. Ya. Waktu kamu untuk mata kuliah ini, contohnya gini deh. Ini contoh dalam satu pertemuan ya. Misalnya 100 menit itu kan 1,5 jam. Ya kan? 120 menit itu kan 2 jam. 120 menit lagi kan 2 jam. Jadi kalau kamu ada mata kuliah 2 SKS dalam satu hari, dan kamu pengen beres gitu, kamu bisa baca dengan tenang, kamu bisa ngerjain tugas dengan tenang. Satu hari itu kamu mestinya ada 5,5 jam yang kamu dedikasikan hanya untuk mata kuliah itu aja. Berarti sama perhitungan dari SKS tadi ya, Mbak? Iya. Sama pengambilan. Iya. Jadi kalau misalnya 24 SKS itu terdiri dari misalnya 5, 6, 7 mata kuliah ya. 7 mata kuliah kali 5,5 jam. Segitu waktu. Dengan asumsi kamu nggak ada masalah dalam membaca, kamu nggak ada masalah dalam menulis gitu ya. Dengan asumsi kamu wajar-wajar aja. Tapi kalau kamu baca kesulitan, kamu nulis kesulitan, berarti nggak 5,5 jam. Mungkin kamu 7,5 jam. Untuk mata kuliah itu aja. Gitu. Coba aja kamu cek deh, kalau kamu baca bahan 10 halaman, kan biasa dosen ngasih bahan tuh kayak sekitar segitu ya. 10 halaman, berapa lama kamu bisa membaca? Itu kamu baru baca doang, belum nulis. Karena untuk mengerjakan tugas kan mesti baca kan? Kayak gitu. Kamu ngitungnya begitu. Nah, kalau kamu cukup bisa menghitung, memperkirakan diri kamu, memperkirakan situasi kamu, nah kamu bisa tuh pengen dapat nilai bagus, sambil tidur nyenyak, ada waktu untuk ngerjain yang lain-lain, itu misalnya. Nah, itu kamu hitung. Nah, kalau menurut saya problem mahasiswa adalah seringkali mahasiswa nggak bisa ngitung. Jadi keinginannya tidak realistis gitu. Pengen dapat A, tapi merasa mengerjakan ini tuh sulit. Ya, kayak gitu-gitu ya.
Tentu kalau Baik, kamu pengen dapat nilai bagus, effortnya juga mesti tinggi kan gitu. baik. Mungkin kalau aku simpulin, BK keluarga tuh sebenarnya pelajaran yang ada di hidup kita, tapi kita lebih tahu istilah-istilah dalam teorinya kali ya, Mbak. Untuk Iya. Kamu kan kalau belajar BK memang teori mengenai kehidupan sehari-hari. Oh iya benar, teori mengenai kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin ini lebih khusus tentang keluarganya. Tentang Gitu. keluarga, karena keluarga kan juga sehari-hari gitu. Nah, itu kan yang membedakan kamu dengan orang yang nggak kuliah. Orang yang nggak kuliah itu hidup aja, dia nggak tahu itu tuh apaan. Hidup aja pokoknya. Tapi kalau kamu kaum intelektual, kamu hidup, kamu tahu, oh ini namanya ini, oh ini namanya ini, oh ini karena ini, oh ini disebabkan ini. Kalau kayak gini maka akibatnya itu kamu bisa prediksi gitu. Itu yang membedakan kamu sebagai kaum intelektual. Yang beda dengan orang biasa gitu. Begitu juga di dalam peminatan keluarga maupun peminatan nafsa gitu. Dalam peminatan nafsa kamu akan belajar juga bahwa kalau orang narkoba nggak berarti oh ini dia secara moral bejat. Kan biasanya kalau awam begitu kan, secara moral bejat nih ini. Nah, peminatan nafsa kamu akan belajar bahwa itu tidak sesederhana itu gitu. Baik. Pertanyaannya sudah selesai. Mbak pengen menyampaikan sesuatu hal untuk kami angkatan 2018. Ya, kalau menurut saya sih pertimbangkan gitu ya, kamu mau masuk mana gitu ya, yang sesuai dengan apa yang benar-benar kamu inginkan untuk dipelajari. Ya. Sambil juga kamu berhitung, gitu, itu aja. Dan kalau kamu ambil peminatan keluarga, sampai jumpa di semester 113 dengan saya. Kalau nggak ambil peminatan keluarga, kamu juga akan ketemu juga ya dengan saya ya. Oke. Ternyata ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya. Ternyata aku dapat message ada yang ingin bertanya. Boleh yang ingin bertanya di chat di sini biar bisa dibaca di sama chat teman-teman. atau langsung aja juga bisa. Boleh ya, boleh di unmute aja. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zahra Ayu, izin Sufit. Jadi mau tanya, misalnya saat ini tuh masih bimbang banget gitu, karena sebenarnya pengen berusaha untuk bisa paham di kedua peminatan ini gitu loh Mbak. Tapi juga kan agak sulit gitu kalau misalnya mengambil kedua peminatan ini gitu. Kira-kira Mbak Sufi tuh punya kita yang benar-benar masih bingung banget harus ngambil apa gitu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa akhirnya menetapkan keputusan akhirnya ngambil peminatan yang BK keluarga atau yang nafsa gitu. Makasih Mbak. Oke, ini Bu Michiko belum memaparkan kan ya? Belum Mbak, baru Mbak. Nah, jadi tunggu aja, habis ini kan paparan Bu Michiko. Mungkin kalau saya udah maparin, kemudian Bu Michiko bisa memaparkan, nah kamu bisa mengambil keputusan yang nggak terlalu bingung. Kamu kan bingung karena kamu nggak tahu apa-apa kan sebelumnya, gitu. Kalau kamu ingin keduanya, itu memang, saya nggak tahu apakah itu dibolehkan atau enggak di prodi gitu. Kamu ngambil dua peminatan sekaligus gitu ya. Kalau kamu ingin tahu dua-duanya gitu. Saya nggak tahu apakah itu boleh. Kalau kamu pengen benar-benar tahu dan bersedia pengen belajar gitu ya, mungkin kamu coba tanya ke prodi. Tapi dia memang tidak bisa diambil begini.
Nggak bisa diambil peminatan keluarga dulu, terus nanti peminatan nafsa, nggak bisa begitu, karena itu akan memperpanjang masa kuliah kamu. Kamu kalau tertarik dua-duanya, mungkin ya seandainya boleh, jadi ambil 2 sekaligus, peminatan keluarga dan peminatan nafsa sekaligus di di semester yang sama gitu. Seperti itu. Cuma Bagaimana nanti yuk? kamu harus cek lagi di prodi apakah berapa SKS yang boleh diambil pada mahasiswa yang PKM. Kalau dia 4 SKS, maka kamu kemungkinan bisa tuh ambil dua-duanya gitu. Tapi nggak tahu. Mungkin sebaiknya kamu tanya dulu deh ke prodi. Oke, terima kasih Mbak. Terus kalau misalnya untuk mata kuliah BK Keluarga sendiri, apa sih yang harus siapkan sebelum mengikuti mata kuliah ini, Mbak? Ya sama aja sih kayak kamu kuliah biasa aja, nggak ada yang perlu disiapkan gimana juga gitu. Apalagi kamu sekarang udah tahu kita mau kuliah apa, kan kamu berarti udah punya persiapan kan, bahwa nanti pasti kita akan baca buku, kita akan baca jurnal, kamu akan bikin autobiografi, ya itu aja. Mungkin kalaupun yang perlu disiapkan kali kalau kamu mengambil mata kuliah peminatan keluarga, kamu mulai mengingat-ingat pengalaman-pengalaman kamu di dalam keluarga seperti itu. Tapi autobiografi pun kamu akan ada rambu-rambunya untuk membuat itu, seperti kayak kita konsmul kan ada rambu-rambunya ya. Kamu akan dibantu untuk melihat itu juga gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih seperti kamu biasa kuliah aja. Sediakan semangat yang baik gitu untuk kuliah dan terima kuliah ini sebagai satu pengalaman itu aja. Terbuka terhadap berbagai pengalaman, mungkin itu kali yang perlu disiapkan di hampir semua mata kuliah. Oke, terima kasih Ayu. Ada lagi yang ingin bertanya? Aku sediain dulu pertanyaan lagi. Oke. Teman-teman, ada yang ingin tanya lagi sebelum kita tutup? Sepertinya tidak ada. Ya, sebenarnya nggak ada, Mbak. Terima kasih untuk Mbak udah ngisi materi ini. Sehat-sehat ya, Mbak. Semoga kita bisa ketemu di semester berikutnya. Sama-sama, sampai jumpa lagi buat kamu dan nikmati liburan ini sampai tanggal 31 Agustus. Buat teman-teman, kalau mau pilih dari aku, kalau mau milih peminatan yang menurut kalian cocok dan kalian tahu latar belakang kalian memilih agar apa yang kalian maju ke depan tahu tanggung jawabnya gitu. Dari saya sekian. Terima kasih semuanya telah bergabung. Terima kasih juga Mbak Supit. Terima kasih Mbak. Sama-sama, sampai Terima kasih, jumpa Aisyah. semester depan, semester selanjutnya. Terima kasih, Mbak. Yuk, Bye, Assalamualaikum. Aku lihat Waalaikumsalam. ya. Terima kasih Mbak. Iya Mbak, makasih Mbak. Terima kasih Mbak Sofi, terima kasih Aisyah. Terima kasih Mbak Supit. Ini kayaknya aku kok nggak bisa live ya. Kamu ini aja deh. Ini ada sesi foto dulu. Oh, ada sesi foto. Oke. Mungkin teman-teman dinyalain kameranya. Biar Langsung kita yang cewek-cewek langsung nyari pakai kerudung ini kayaknya. Kerudung.
Siapa nih yang moto? Udah? Udah ada yang moto? Mungkin Mbak Sufit share screen-nya bisa dimatiin Oh, dulu. oke. Stop share screen ya. Full screen. Oke. Iya. Udah ya? Udah Mbak. Teman-teman dinyalain kameranya. Terus sedikit. Gak apa-apa, yang lain mungkin lagi pada tiduran. Masih itu ya? Oke. Oke. Udah? Udah. 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih, Ca. Oke. Terima kasih, Mbak. Aku live ya. Ya. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Mbak Banget. Mbak Sufit. Oke, untuk sesi pertama sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan balik lagi jam 1 nanti di pembahasan BK Nabzah. Dari aku sekian. Semoga apa yang tadi Mbak Sufit paparkan bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah. Terima kasih, Thanks, Ca. Aisyah. Bye. Live ya.